Ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Acara pembukaan musyawarah perencanaan pembangunan Kecamatan Lirik tahun 2022 diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air satu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia, tanahku, negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Doa bersama yang dipandu oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lirik, Bapak Mariana SAG kami. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi Sayyidina Muhammad. Kami tadahkan tangan kehadirat-Mu ya Allah, karena Engkaulah yang maha mengabulkan doa-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada dalam acara Musrenbang Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri. Jadikanlah acara yang kami laksanakan ini membawa barokah dan walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembukaan Jamaat Lirik, Bapak Zainuddin Esos kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang pertama sekali mari bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Insyaallah kita masih diberikan kesehatan, nikmat yang paling utama kepada kita bersama, sehingga kita dapat bersama-sama bersilaturahmi tatap muka untuk melaksanakan hajat kita yang yaitu Musrenbang tingkat kecamatan yang untuk pertama sekalinya di Kabupaten Indragiri ini, di Kecamatan Lirik ini. Selawat dan salam bersama-sama kita sampaikan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wakil Bupati yang kami hormati, Forkompinda yang kami tak bisa sebutkan satu persatu, mohon maaf. Yang kami hormati
Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil yang berkesempatan hadir pada saat kita bersama ini. Kemudian rekan-rekan kepala desa yang kami banggakan, dan mohon maaf jika seandainya ada yang sana. Dalam kesempatan ini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Tahun 2021 dan insyaallah kita pada tahun 2020 itu lebih kurang 2 miliar. Kami juga di sini ada UMKM merepresentasikannya kepada dinas terkait, menggunakan akal yang sehat, jangan nanti terlalu menggebu-gebu sehingga apa yang menjadi usulan kita itu nanti buyar, karena mungkin terbawa arus emosi. Itu kita hindarkan supaya nanti apa yang menjadi usul kita itu dapat terlaksana dengan baik. Ikan didapat si anak gurami. Kepada Bapak Wakil Bupati kami mohon berkenan membuka acara ini secara resmi. Anak dara memakan kurma manis sungguh menarik. Ayo kita membangun bersama demi kemajuan Kecamatan Lirik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika seandainya terdapat kekurangan dan kesilapan, karena pemaparan ini kami anggap terlalu banyak dan memerlukan waktu yang sangat banyak, karena kita sudah lewat dari jam yang telah kita tentukan. Mohon maaf Bapak Wakil Bupati dan Ibu Bapak-Bapak, karena waktu juga yang membatasi kami untuk membaca ini. Terima kasih sekali lagi atas perhatian diucapkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya ingin menyampaikan salam hormat dari Ibu Bupati, Ibu Rezita Melanio PC, yang seyogianya beliau juga ingin hadir bersama kita dalam pelaksanaan musrenbang di Kecamatan Lirik pada hari ini. Namun karena ada suatu dan lain hal yang juga penting, beliau harus melaksanakan tugas. Itu beliau memerintahkan kepada saya untuk hadir di sini sekaligus membacakan sambutan Bupati Indragiri Hulu pada saat musrenbang RKPD di Kecamatan Lirik tahun anggaran 2022. Untuk itu mari kita simak sambutan Bupati Indragiri Hulu tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak-bapak anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu daerah pemilihan 4 yang hadir pada kesempatan ini. Yang terhormat Bapak Ibu asisten, para staf ahli yang hadir. Yang saya hormati Bapak dan Ibu kepala badan, kepala dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu beserta dengan para jajaran, ada Kabid juga saya lihat hadir. Ini sepertinya mungkin karena hari-hari pertama semangatnya masih tinggi nih Bu ya. Hadir semua. Mudah-mudahan sampai ke ujung nanti semangatnya masih seperti ini. Amin. Yang terhormat Bapak Camat Lirik, Bapak unsur pimpinan Kecamatan Lirik yang hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Kepala Desa se-Kecamatan Lirik. Ada 17 desa di Lirik. Hadir semua Pak Kades? Hadir alhamdulillah. Karena hadir aja belum tentu dapat usulannya, apalagi nggak hadir ya. Terusnya saya hormati tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, seluruh perangkat desa yang juga hadir, anggota BPD barangkali yang mewakili yang juga hadir,
Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lirik, juga barangkali ada Korwil, Dinas Pendidikan, dan pejabat di pemerintah kabupaten yang ada di Kecamatan Lirik yang saya hormati serta saya banggakan. Mengawali pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak kita semua untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat hidayah serta ridhonya. Di masa pandemi Covid-19 ini, kita semua berada dalam keadaan sehat walau bangunan tahun 2023. Pada kesempatan yang berbahagia pada situasi sekarang ini, Musrembang Kecamatan ini memiliki nilai yang sangat strategis dalam kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan daya manusia yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Musrembang RKPD di kecamatan adalah kecamatan untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang didasarkan sebagai dasar bagi penyusunan rencana pembangunan kecamatan yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan rencana kerja atau renja perangkat daerah. Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang kodifikasi, klasifikasi program kegiatan bagi kecamatan yang memiliki desa dan kelurahan. Pelaksanaan Musrembang Kecamatan dilaksanakan 2 kali, yaitu melalui partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa, dan satu lagi melalui partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan yang diurang. Sebagaimana tercantum pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2021-2026, tema pembangunan tahun 2023 adalah meningkatkan sumber daya manusia yang unggul guna pemulihan ekonomi daerah. Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2023 difokuskan kepada 1. Peningkatan sumber daya manusia. Arah kebijakan pembangunan tahun 2023 untuk peningkatan sumber daya manusia yang untuk pendidikan dan kesetaraan, menyediakan dan meningkatkan mutu dan kompetensi tenaga kerja, meningkatkan kapasitas aparatur pelayanan publik, meningkatnya keterampilan dan kapasitas pelaku sektor pertanian, meningkatnya keterampilan dan kompetensi pelaku usaha ekonomi. Saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Mengikat kembang tali bersimpul dalam jambangan berwarna merah. Di Forum Musrembang kita berkumpul menyusun rencana pembangunan daerah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Indragiri Hulu, Rezita Melanio PSE. Skala prioritas. Nampak skala prioritas ini harus betul-betul menjadi perhatian dari pembahasan kita di Musrembang ini, karena hasil Musrembang ini ketika kita akan bawa nanti ke kabupaten akan dilakukan verifikasi, evaluasi oleh pihak provinsi. Nah, saya sampaikan lagi bahwa RPJMD kita ini, tadi kan kita berdasarkan RPJMD ya, RPJMD tahun 2023 itu menyebutkan yang 4 prioritas tadi. Nah, ketika nanti akan dievaluasi, pihak pemerintah provinsi akan melihat apakah hasil Musrembang di kecamatan, di kabupaten yang dievaluasi di provinsi kita konsisten sesuai dengan apa yang sudah kita rumuskan dalam RPJMD. Karena RPJMD itu sendiri juga sudah dievaluasi oleh pihak provinsi. Alhamdulillah, kita melihat bahwa kondisi saat ini, mau tidak mau, kita harus mengakui bahwa peningkatan sumber daya ekonomi, sumber daya manusia, khususnya di bidang ekonomi, memang mau tidak mau harus kita kerjakan. Dampak pandemi COVID 2 tahun belakangan ini itu sangat terasa bagi kita. Dari sisi anggaran saya sedikit ingin bercerita. Tadi Pak Camat sudah mengatakan tahun 2021 kita punya APBD yang sudah kita laksanakan mulai tahun 2022 ini, yang ketika kita menyusun tahun 2021
kita menghadapi ya dalam tanda kutip hantaman terhadap anggaran yang cukup besar. Tahun 2021 kita melakukan refocusing namanya, pengalihan fokus kegiatan sebesar kurang lebih 100 miliar lebih Pak Yono ya. 100 berapa? 105 miliar. Jadi yang tadinya pembangunan itu sudah kita susun sedemikian rupa dalam pelaksanaan APBD tahun 2021 untuk pembangunan jalan, jembatan, sekolah dan lain sebagainya harus kita tunda, harus kita batalkan. Ya Pak Dewan ya. Karena memang uangnya menurut pemerintah pusat harus diarahkan untuk penanganan COVID. Kalau itu tidak kita lakukan, maka pencairan kita ditunda lagi oleh mereka. Bila sudah mulai menampakkan hasil, diantaranya dengan akan masuknya kegiatan-kegiatan APBN, diperlukan koordinasi mulai dari pemerintah desa, kecamatan, kabupaten dengan dinas-dinas terkait agar program-program yang kita sampaikan ke pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat itu betul-betul dilengkapi dengan data-data yang konkret, data-data yang akurat. Karena kalau kita mengusulkan ke pemerintah provinsi kepada pemerintah pusat tidak dilampiri dengan data-data yang akurat, itu akan sulit untuk bisa diterima. Karena itu mari kita tetap melakukan koordinasi agar seluruh upaya-upaya kita untuk membangun daerah kita ini dengan segala prosedur yang telah ditentukan oleh pemerintah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Baik Bapak dan Ibu saya hormati, barangkali demikian sebagai tambahan yang dapat saya sampaikan. Dan tadi saya bisik-bisik kepada Pak Safaat yang ada di sebelah saya, inilah kekurangannya kalau membangun di awal-awal. Karena aula ini seingat saya Kecamatan Lirik ini termasuk aula kantor camat yang di awal-awal dibangun. Kalau awal bangunnya dia di terakhir-terakhir, Kecamatan Pelayang misalnya dapat lebih besar daripada ini. Mudah-mudahan barangkali menjadi pertimbangan kita apakah memang mungkin kita lakukan perluasan atau membangun di tempat lain. Karena saya lihat memang kapasitas ruangan ini tidak mencukupi untuk pelaksanaan musrenbang di tingkat kecamatan. Kalau acara-acara level kecamatan barangkali juga agak sempit ini ya Pak Camat ya. Jadi pertimbangan kita, mudah-mudahan ke depan kita akan bisa mendapatkan gedung yang cukup luas dan representatif bagi pelaksanaan musrenbang kita. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menyampaikan kalau hujan 3 jam aja Desa Sukajadi, Lamangsari 3, Lamangsari 4, Lamangsari 5 banjir. Apa kita biarkan terus begini sampai seterusnya? Karena pendangkalan satu, yang kedua drainasi atau turapnya masih belum dari Desa Lamangsari 3 ke Lamangsari 4 dan Lamangsari 5 serta ke Sekelubut 3. Nah, ini perlu kita sikapi bersama. Kebetulan ada anggota Dewan 2 sini, saya sampaikan di sini biar tahu juga. Yang ketiga, masalah pelebaran jalan. Jalan yang dari Lamangsari 5, Lirik area dan Sekelubut 3 menuju Pasar Lirik, ada jalan pintas namanya Pak. Jalan itu cuma 800 meter. Alhamdulillah kemarin dibantu Fokir dari provinsi sepanjang 122 meter, lebar 4 meter. Itu jalur pintas ke pasar, jalur pintas ke kantor, jalur pintas ke sekolah-sekolah. Baik ke SD, ke SMP, SMA maupun ke pasar. Ini jalan pintas. Ini dibutuhkan oleh 5 atau 6 desa yang melintasi jalur ini. Dari dulu saya minta ini, mohon bantuan dari Pemda untuk memfasilitasi pelebaran ke Pertaminanya. Kalau ke tanah desanya warga ada nyumbang 3 meter. Ke Pertaminanya belum ada bantuan dari pihak Pertaminanya. Ini saya sudah 4 tahun menjabat dan 4 tahun ini saya sampaikan itu juga belum ada titik temunya. Maka kami beranikan, kami mulai dari ujung desa saya dulu, dari bantuan Pokir dari provinsi sepanjang 122 meter. Selanjutnya yang keempat, masalah sampah pasar. Saya minta penambahan ambrol dan penataan pasar, karena pasar sudah dapat bantuan dari DAP untuk peningkatan fasilitas pasar.
Sampai hari ini yang bagian atas belum termanfaatkan dan sampah masih perlu kita tindak lanjuti untuk disikapi bagaimana yang terbaik. Yang terakhir, masalah rest area yang saya bersama Pak Riz Widiantoro, Pak Camat dulu, kami bersama LPPM Undri sudah bersusah payah mendapatkan ini dari tim TPID, tim inovasi desa, untuk pengembangan rest area di depan kantor desa kami. Ini tujuannya untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan. Pengendara yang lewat di sini pasti singgah di tempat kami. Bapak-bapak lihat, master plan ini dibuat bukan pandai-pandainya Pak Kades. Ini bersama LPPN Undri, tim yang dibantu. Kami kemarin kerjasama dengan Disperindak masih mencari tempat. 0,1 dia tidak dapat kami. Saya mohon itu. Terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa-apa yang menjadi skala prioritas itu pun termasuk yang tertuang dalam RPJMD kita. Jadi kita mungkin nanti berkolaborasi dengan dinas-dinas terkait, tapi memang di kita sendiri memang ada perwakilan ataupun langsung kepala dinasnya di sini untuk menjawab apa saja yang menjadi kemauan dari Bapak yang Bapak sampaikan tadi. Perkenalkan, saya Usman dari Desa Benanian, Kecamatan Diri. Masalah desa area ini tidak ada pembangunan fisik dan jalannya juga banyak yang rusak, tidak tahu siapa yang bertanggung jawab untuk memperbaikinya. Kata orang perusahaan, orang Pemda perusahaan, Pak Asisten mungkin sering lewat jalan tersebut. Dan alhamdulillah sini nampaknya ada anggarannya untuk pembuatan jalan, ada berapa ton, itu ada 300. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asril, warganya Pak Saharudin, nama saya Lima, dan saudara saya Pem Sapaan. Tujuan dari Muslim Bank ini adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Ada dua yang perlu saya sampaikan, Pak. Yang pertama mengenai jalan. Ini jalan yang begini. Jalan ini sangat sudah rusak parah. Yang kedua, Jalan Sidomulyo, di sana ada masjid besar. Jadi para ulama atau yang sering ke sana itu agak mengeluh kalau ada pengajian. Ini mungkin perlu perhatian kita, karena di dalam masjid itu nampak saya itu ada anggarannya. Kalau bisa itu untuk mensejahterakan rakyat, jalan itu diperbaiki cepatnya. Yang kedua, alhamdulillah di ini sudah ada PDAM. Cuma mungkin Pak pengaturannya yang tidak bagus, karena sebagian besar ada yang dapat air, sebagian tidak. Mungkin ya ada yang airnya itu melimpah-limpah, bagian yang tidak ada dapat sama sekali, sehingga ada kecemburuan sosial di situ. Mungkin itu alhamdulillah sudah ada PDAM-nya, cuma pengaturannya mungkin diatur berkala. Apakah 2 hari dapat, 2 hari sana lebih bisa. Jadi ada yang seminggu tidak dapat, ada yang seminggu dapat. Kecuali kalau dia rusak, tidak maklum. Mungkin itu Pak, 2 yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan masyarakat ini mendukungnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pihak terkait yaitu Dinas PUPR dapat menindaklanjuti ini. Dan kebetulan beliau ada di sini. Kami persilakan dari PUPR. Tanpa mengurangi rasa hormat saya pada Bapak Ibu sekalian dan para hadirin sekalian, barangkali saya melanjutkan usulan dari Pak Ahmadi ya, KD 123. Perkenalkan, saya Wagiono, Kepala Desa Wonosari. Sebagai tambahan, barangkali usulan kami yaitu kelanjutan pembangunan jalan koridor utara yang memang beberapa tahun yang lalu sudah dikerjakan, dan di situ banyak sekali masyarakat yang sudah menghibahkan tanahnya, tidak sedikit 12 meter ya, kali panjang dari desa Sungai Sagu sampai dengan Renang Seko. Namun sekarang kondisinya memang sudah semak belukar kembali.
Alangkah sayangnya jalan yang sudah kita bangun itu tidak kita lanjutkan, dan di sini menimbulkan kekecewaan masyarakat yang sudah menghibahkan tanahnya tersebut untuk jalan koridor utara. Mohon kiranya ini juga menjadi perhatian ke depan, bisa dilanjutkan kembali untuk pembangunan jalan tersebut. Kemudian yang kedua, langsung saja barangkali mewakili juga 123 kantor desa yang sudah rusak parah itu Wonosari dan 123. Proposal sudah berulang kali kita sampaikan, namun sampai saat ini juga belum. Karena untuk menggunakan dana desa tidak boleh, menggunakan alokasi dana desa juga nggak cukup. Ya. Jangankan untuk kantor, untuk operasional yang lain juga tidak bisa. Nah, kemudian juga jalan ataupun penyambung batas desa antara desa Wonosari dengan Seluti, ya, berupa jembatan yang beberapa waktu yang lalu sudah 3 kali berubah proposal, namun belum ada informasi apakah bisa terrealisasi atau belum. Barangkali juga ini kami sampaikan pada Bapak dan Ibu yang ada di depan, kemudian juga menjadi perhatian. Selanjutnya terkait dengan vaksin, sekaligus kami sampaikan target vaksin kita, ya memang itu menjadi kebijakan pemerintah pusat yang ujung-ujungnya itu adalah desa. Di desa siap tidak siap kita harus mengumpulkan masyarakat untuk divaksin. Bahkan sekarang ini ada lagi kebijakan ataupun aturan untuk vaksin yang ketiga, booster, ya. Nah, memang yang dibully sekarang ini kepala desa ini. Dianggap kepala desa ini mandai-mandai. Apalagi dengan kita melaksanakan aturan Pak SK jalan. Tapi masalah lebih teknis jalan yang tadi sampaikan, kerusakan, perbaikan programnya, di sini juga ada Bapak dari Kabid Bina Marga, mungkin yang lebih paham tentang kondisi jalan, mungkin dapat membantu menjelaskan. Silakan Pak Kabid. Di sini tadi ada 3 pertanyaan, 4 dari masing-masing kepala desa. Yang pertama ada usulan 4 desa Lemangsari 123, itu adalah ruas jalan dalam kota Lirik. Dalam kota Lirik itu lebih kurang 9 ruas, Pak. Total panjang sumburnya 9 kilo, Pak. Kemudian ada juga ruas-ruas yang lainnya, itu lebih kurang 22 ruas, Pak, sepanjang lebih kurang 50 kilo. Itulah ruas yang ada di Kecamatan Lirik. Mengenai ruas Lemangsari 1, 2, 3, 4 tadi, itu memang sebagian sudah diaspal, Pak, dan sebagian juga dulu pernah juga di-base. Memang pembahasan anggaran kemarin kita tidak sempat untuk melanjutkan untuk pengaspalan. Kemudian masalah pelebaran jalan pintas yang sepanjang 122 meter tadi, Pak, itu mungkin kami tengok di dalam SK, Pak, itu tidak termasuk dalam ruas jalan kabupaten. Namun ini nanti kita akan masukkan dulu, Pak. Kita minta juga persyaratan tiba, ya, Pak. Untuk mempersingkat, kelihatan nggak, Pak? Saya ingin menjelaskan sedikit terkait dengan vaksinasi. Memang, Pak, kita semua sekarang, kami di Dinas Kesehatan sampai ke tenaga kesehatan bahu-membahu melaksanakan vaksinasi. Karena apa? Satu yang menjadi kata kunci untuk tertinggi adalah keselamatan. Mungkin mohon maaf kalau kita tahun kemarin sangat-sangat mencekam. Situasi COVID kita yang sebentar-sebentar 15 menit sekali mobil ambulan, mobil jenazah lewat membawa mayat meninggal karena COVID. Berapa bulan ini setelah dilaksanakan vaksinasi sudah mulai berkurang kasus COVID kita, namun kita jangan lengah. Protokol kesehatan adalah yang paling utama. Mohon maaf, saya evaluasi di gedung ini karena ini amanah yang harus saya sampaikan. Kita nanti pulang dari sini itu akan ada klaster baru di sini.
Nah, kita nggak tahu nih teman di kiri kanan kita ini dari mana, ketemu siapa, bersama siapa sebelumnya. Mohon maaf, ini amanah yang harus saya sampaikan. Katakanlah yang benar, walaupun itu pahit untuk dirasakan. Ini terkait amanah saya sebagai petugas kesehatan. Nah, vaksinasi ini adalah upaya untuk melakukan pencegahan dalam menanggulangi COVID-19. Sekarang kita sudah berada di 84% untuk dosis 1. Kita sudah mulai membuka sekolah tatap muka. Kemudian usia lanjut juga kita upayakan. Yang banyak izin maaf, yang banyak kasus kematiannya adalah usia lanjut dengan penyakit komorbid. Nah, kita nggak tahu ibu mungkin punya penyakit lain yang memberatkan saat kita tidak dilaksanakan vaksinasi atau kita tidak menepati protokol kesehatan. Jalan ini nggak bisa dibuat, jalan ini tidak bisa dibangun karena dana harus direfocusing untuk pelaksanaan dalam upaya pencegahan COVID-19. Itu sekarang diadakan lagi booster. Booster itu adalah tambahan. Nah, diharapkan yang sudah dosis 1, dosis 2-nya 6 bulan itu ditambah lagi imunitasnya. PDAM kita terkait dengan peningkatan pelayanan karena memang untuk saat ini jangkauan luasan pelayanan PDAM kita sudah hampir di seluruh kecamatan, mungkin cukup luas Pak. Namun demikian kalau terjadi keluhan-keluhan seperti yang Bapak sampaikan tadi, akan kita tindak lanjuti ke perusahaan daerah kita. Saya rasa itu Pak, sementara akan kita sampaikan nanti, mudah-mudahan ada tindak lanjut dari PDAM kita. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum. Yang saya hormati Ibu Sekapali yang pemerintahan desa, kemudian yang kami hormati Bapak anggota DPRD Kabupaten Indragiri. Sebelah kiri saya Ustaz Salah, mudah-mudahan masih ada yang tidak kenal. Kemudian di sebelah kanan dari Mas Yono, Pak Yono, Mas Bayu, saya kira sudah kenal semua. Tinggal kapan beliau sering datang ke tempat kita, itu saja lagi. Kemudian yang saya hormati Kepala OPD Kabupaten Indragiri, yang saya hormati Bapak Dan Kamil, Bapak Joseph, Bapak yang Bawali, yang kita banggakan Bapak Camat Lirik beserta seluruh jajaran, Bapak Ibu Kepala Desa, Ketua BPD, dan seluruh hadirin hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. OPD berkaitan apa yang disampaikan seluruh yang digambarkan baik Kades Lambang Sari 123, kemudian dari tokoh masyarakat Bapak Haji Usman, kemudian orang tua saya nih sudah hampir 3 tahun kita tak ketemu, Bapak Haji Asril, sama tinggal Lambang Sari 5 tapi hampir 3 tahun tidak ketemu. Kemudian yang disampaikan oleh Kades Wonosari. Nah, kami berharap seluruh OPD terkait apa yang sudah disampaikan tadi mohon di cross check ke lapangan, baik kondisi jalannya, kemudian yang paling terpenting kelas jalan ini SK-nya SK yang menunjukkan bahwa ini kewenangan siapa, kewenangan desa, kewenangan kabupaten atau kewenangan provinsi atau pusat. Kelas jalannya ini penting bagi pelaksanaan usulan program kegiatan maupun nantinya pelaksanaan. Kalau itu bukan kewenangan kita, walaupun itu mendesak, kalau ditarik jalur hukumnya, pertanggungjawabannya susah. Mohon ini digarisbawahi. Kemudian berkaitan dengan jalan, mohon nanti dari PUPR beserta pejabat teknisnya mohon di cross check. Apakah air memungkinkan untuk ke sebelah? Yang menjadi lereng tetap menjadi genangan air. Secara teknis mungkin nanti perlu dikoordinasikan dengan PUPR dengan ketinggian, kontur tanah, topografi. Kemarin
Sebenarnya ada konsep yang ditawarkan, kemarin kita sudah diskusi dengan Ibu Bupati. Jangan kita berfokus tentang sampah ini. Sampah ini kita berfokus bagaimana kita memperbanyak tempat pembuangan sampah. Nah, ini konsep yang sebenarnya dari sustainable atau go green ini tidak diharapkan. Pembuangan sampah ini sebenarnya bukan konsep yang kalau kita katakan sustainable tadi, pembangunan yang berkelanjutan. Tapi bagaimana memanfaatkan sampah itu menjadi bagian yang bisa dimanfaatkan khususnya dalam pemanfaatan daur ulang. Nah, yang perlu kita garis bawahi sebenarnya, tak kala nanti tol itu menjadi di Kabupaten Indragiri Hulu dari 3 arah, satu dari Pekanbaru, satu lagi dari Jambi, kemudian yang terakhir sudah disetujui, tinggal pelaksanaan dari Damasraya arah ke kita lebih kurang 121 kilo. Nah, apakah perubahan pergeseran titik koordinatnya? Yang menjadi pertanyaan, tatkala tol ini jadi, apakah orang hanya numpang lewat saja di tol kita atau dia perlu keluar di Kabupaten Indragiri Hulu? Ini yang perlu kita pikirkan. Kalau kita ingin meningkatkan ekonomi kerakyatan, ini pola pemikiran yang sama. Kita perlu mempersiapkan apa yang menjadi daya tarik orang akan keluar dari tol untuk ke Kabupaten Indragiri Hulu. Contoh, pariwisata. Ini konsep yang lagi kita bangun. Konsep yang kita bangun pariwisata. Seluruh program pariwisata yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu kita coba rancang dengan master plan, kemudian dengan drone, gambar-gambar yang bisa dipublikasikan, kemudian peningkatan seni dan budaya melalui jalur pendidikan terutama, kemudian menginventaris budaya-budaya serta kearifan lokal. Saya hanya ikut apa yang dirasakan masyarakat Damasraya 5 khususnya, saya ikut gitu. Dia tidak hidup seminggu, saya tidak hidup seminggu. Ada yang tiap malam hidup silakan. Saya tetap tidak pakai penyeduh air karena saya juga merasakan yang sama. Kadang-kadang 1 minggu di rumah saya juga tidak hidup lagi. Alhamdulillah. Kalau disedot air di dalam Damasraya 5 itu berminyak, itu jadi masalah. Ini mungkin menjadi perhatian. Kemudian yang berkaitan dengan makan minum nih, Bu. Kenalkan saya Serwa Ibu dari Korwil Pendidikan Kecamatan Lirik. Pada kesempatan ini saya mengusulkan dari sekolah kita yang ada di PAUD itu 10, TK 8, SD dengan MI itu ada 17, SMP, MTS ada 6. Dari sekian sekolah yang kami minta prioritaskan, pertama SD 1 itu bagus di luar, tapi bangunannya Pak ya, RKB-nya itu mohon direnovasi. Yang kedua, banyak di sekolah kita ini yang pagar sekolahnya ada yang nggak ada, yang kedua ada tapi tidak tertutup, jadi pagar pengawas namanya kan. Itu ada di SD 10, SD 14, SD 11, SD 6, SD 13, 4. Dan juga untuk RKB SD 11 beberapa waktu tahun lalu ya Pak Sapaat pernah turun ke situ, kita minta diprioritaskan dan kondisinya juga sudah tidak memungkinkan, direvitalisasi dengan cara meratakan tanah dan membangun kembali lokal 1 unit. Depan di
menugaskan saya ke sini untuk berdiri. Bapak Ibu kami hormati, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kades tadi, Kades Redang Seko, kemudian juga dari Korwil, kemudian ada juga dari Kades KDI. Sekarang kita Untuk tahun 2023 ini tentu kita akan menampung semua masukan-masukan, usulan. Insya Allah akan kami sampaikan ke bagian terkait, terutama bidang sarana dan prasarana di Dinas Pendidikan yang dinaungi oleh Pak Amen. Insya Allah akan disampaikan. Memang kita maklumi baik dari infrastruktur, baik LKB, pagar, bulog dan lain sebagainya memang masih kurang. Namun sebenarnya daripada itu ada yang lebih penting lagi sebenarnya, namun belum disentuh pada hari ini. Terutama yang dikatakan oleh Pak Wakil Bupati tadi, yang menjadi prioritas pertama peningkatan kualitas SDM. Kalau tentang sarana prasarana pendukung, contoh RKB, jika RKB nggak ada, belajar tetap berjalan. Di mana-mana bisa ruang belajar, siapa saja bisa guru dan lain sebagainya. Sungguh demikian Bapak Ibu, yang disampaikan tadi sudah kita catat, bahkan dari Korwil juga akan kita minta karena yang sudah dicatat akan kita sampaikan kepada bidang sarana, nanti kita tampung. Tentu nanti kita berharap seperti anjuran dari Pak Seri tadi akan segera cross-check lapangan, melihat fisik di lapangan yang murah. Kemudian pagar juga di SMP 1 Lirik itu barangkali yang sudah oke untuk siap untuk dilaksanakan. Amin. Kecamatan Lirik di 2022 ini. Barangkali demikian Pak Bro. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang saya hormati Bapak Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, dan yang saya hormati Bapak Kabit, dan yang saya banggakan Bapak Kepala Desa yang baru dilantik. Sebelum saya mengucapkan selamat dulu Pak, karena beliau yang saya ketahui orang lama untuk menangani di kecamatan. Mungkin langsung saja Pak, karena mempersingkat waktu karena sudah siang. Kami selaku anggota dewan selalu mensupport apa-apa saja yang kiranya menjadi program prioritas desa yang ada di Kecamatan Lirik, karena kami sifatnya menunggu Pak. Ketika diusulkan dari eksekutif, maka kami legislatif mengesahkannya. Jadi dengan kami hadir di sini, sama-sama kita dengarkan apa-apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat, khususnya Kecamatan Lirik. Insya Allah kami dukung Pak. Dan tadi mungkin masukan juga dari Kades Redang Seko agar pelayanan kesehatan lebih diprioritaskan nih Bu Kadis untuk ke depan, dan Bu Kapus lebih prioritaskan lagi, karena memang COVID-19 ini sangat berbahaya sekali. Memang diawali dari pustu Pak untuk cek kesehatan masyarakat, karena memang masyarakat rata-rata kalau mau ke puskesmas langsung mungkin takut nih Bu. Dan masalah infrastruktur memang di setiap daerah, di setiap kecamatan lain permasalahannya sama Bapak Ibu. Banyak daerah-daerah yang jalannya belum bisa terbangun karena memang keterbatasan kita, anggaran kita, termasuk di daerah di depan rumah saya juga belum juga terbangun. Yang dari 2019 saya minta belum juga terbangun, prioritas untuk dibangun. Jadi sama masih kita yang Bapak Ibu, bukan hanya di kecamatan ini saja, mungkin daerah Pasar Penyu, LBJ, yang lebih parah lagi sama. Jadi mungkin paham mana yang lebih prioritas. Gitu Pak Kadis. Mungkin itu dari situ saja dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf.
Allahumma maghfir lana wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asisten, para kepala dinas, kepala badan, kepala bagian, Bapak camat, khususnya Kecamatan Liri beserta seluruh jajaran, alim ulama, jadi pandai, para kepala desa beserta seluruh staf mungkin yang hadir. Mudah-mudahan kita semua yang di dalam ruangan ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedikit aja nih, mohon izin Pak Asisten, para kepala dinas, kepala badan, para bagian. Liri ini kan kota tua. Sejarah Indragiri Hulu itu bisa dimulai dari Kecamatan Liri untuk menulisnya. Bahkan saya ada membaca dalam ensiklopedia dunia, Liri ini ditulis orang karena pernah menjadi besar namanya akibat ada elaborasi sumur minyak, mulai banyak dari perusahaan asing sampai kemudian diambil alih oleh BUMN Pertamina sampai hari. Di luar Kabupaten Indragiri Hulu, orang bicara ilmu salah satunya pasti tidak bisa melepaskan bicara lirik. Maka disebutlah lirik sebagai etalase Kabupaten Indragiri Hulu selain Kecamatan Sebelida atau Belilas. Karena orang tuh masuk kemana-mana pasti lewat sini. Nah, apapun yang disampaikan tadi oleh para kepala desa sebagai bagian dari kewajiban mereka untuk menyampaikan aspirasi masyarakat yang mereka wakili, termasuklah kami di sini. Karena kita DPRD juga bagian vital dari perwakilan masyarakat. Kita wakil dari masyarakat. Kita dipilih untuk bersuara. Kita dipilih untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Maka kita sampaikan apa yang disampaikan tadi, mudah-mudahan didengar. Didengar, tapi betul seperti yang Pak Wabuk sampaikan, belum tentu semua bisa dieksekusi. Nah, ekspektasi atau harapan kita ini kan tinggi, tapi realisasi atau dunia realitasnya kadang tak seindah apa yang kita harapkan. Maka berlakulah di situ gotong royong, sinergitas dan kolaborasi. Nah, kami DPRD dipilih sebagai perwakilan masyarakat dari partai politik. Nah, saya dari PKS, Pak Bayu dari P3, dan alhamdulillah Pak Asisten, kita berdua nih hari ini alhamdulillah wa innalillah juga diamanahkan jadi ketua partai. Saya ketua Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Indragiri Hulu, Pak Bayu ketua Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Indragiri Hulu baru. Nah, kita punya wakil juga di DPR. Ini kan bagian dari sinergitas. Dan Liri hari ini mendapat tempat istimewa karena bupati kita dalam sejarah Indonesia ini berdiri. Nah, ini saya sampaikan. Bupati ini dalam sejarah negeri Indonesia ini berdiri. Inilah sejarahnya bupati perempuan umur 27 tahun. Nah, dan ini masuk dalam catatan rekor muri misalnya. Ini kan catatan sejarah. Nah, dan rupanya dari Kecamatan Lirik, Desa Pasir Sialang Jaya, tepi sungai. Nah, sekarang arah ke sana sedikit, masuk ke Petalongan dan Lembah Dusun Gading. Nah, itu sudah sangat memprihatinkan, turun. Dan kita berulang kali menyampaikan, insya Allah kita siap bersinergi karena memang tujuan kita untuk sama-sama membangun. Hanya dengan Kades ini insya Allah kita sering berkolaborasi di desa-desa. Mulai dari Pedat sama Lembah Dusun Gading, kita minta dimasukkan Pak Asisten. Dan beliau mendengar, insya Allah paling lambat 2024 kita berikan. Paling cepat 2023. Nah, tapi memang prasyarat harus kita penuhi. Misalnya pas kunjungan kepala balai mungkin jangan sampai ada aktivitas pecai, ngambil pasir, batu, itu udah agak disingkirkan sedikit dulu pas hari kunjungan mereka. Itu kan bagian dari siasat. Nah, supaya memang prasyarat itu terpenuhi untuk dibangun. Dan Selunak dapat tuh 14,9 miliar rupiah pembangunan turap. 2022 realisasi lagi di Desa Danau Baru. Ini semangat kita membangun kabupaten sama-sama. Dan beliau belakang kita nih izin, harusnya tak lain belakang kami kan tukus-tukus beliau ini insyaallah. Pak Asisten, Pak Syahrudin saya kenal sejak beliau jadi camat. Ini orang tua yang sangat saya hormati. Ada Pak Asril semuanya tadi, ini luar biasa. Mudah-mudahan sekali lagi kehadiran kita di Musrembang ini bukan hanya sekedar ini pasti masuk, tidak pasti juga masuk dong. Karena usulan kita besar, dana kita terbatas. Itu pasti itu. Usulannya banyak, dana terbatas. Tapi kolaborasi insya Allah. Pak Kades, kapan ada waktu call kita Pak Kades. Ngopi kita. Desa tuh kalau tidak ngopi dengan kita, kadang anggaran terbatas. Tapi kalau ngopi-ngopi atau pikir pula desa ini. Dan terakhir kata Pak Asisten ini betul. Jangan sampai kita kan Dewan Kabupaten juga punya aspirasi. Reses. Kita usulkan. Nah, ketika usulkan, misal di Rejosari tempat Pak Suryamanto, Pak Ujak,
Ini nggak bisa masuk nih, ini belum bisa masuk misalnya SK tadi, masalah SK jalan dan seterusnya. Ini mohon Pak, kalau bisa dieksekusi segera Lirik kita nih, biar bupati kita bangga di kampungnya, biar Lirik ini kemudian betul-betul dilirik oleh siapapun masuk Lirik ini terlirik. Nah, Lambang Sari 123 tadi mau ada rest area, itu luar biasa. Dan betul kata Pak Asisten, mudah-mudahan tol bukan hanya sekedar tol, kita kawal supaya tol itu juga jadi pintu masuk, rest area di sini semua, sehingga aktivitas ekonomi masyarakat bisa naik. Demikian, terima kasih. Mohon maaf sekali lagi kalau banyak salah kami. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Lirik khususnya dan masyarakat Kabupaten Hulu pada umumnya, pada hari ini kita melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan penyusunan RKPD Musrenbang RKPD tahun 2022. Kegiatan ini untuk hari ini merupakan kegiatan yang pertama. Mudah-mudahan berikutnya juga akan dapat berjalan dengan lancar. Khusus untuk Kecamatan Lirik yang kita laksanakan pada hari ini, kami berharap agar Musrenbang ini dapat berjalan dengan lancar dengan menerima berbagai usulan yang disampaikan dengan masyarakat, tentu saja yang disesuaikan dengan prioritas yang sudah kita susun dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hulu. Dalam RPJMD itu disebutkan bahwa ada 4 prioritas yang penting yang harus kita lakukan. Pertama, peningkatan sumber daya manusia, kemudian peningkatan ekonomi kreatif, peningkatan infrastruktur, dan peningkatan destinasi pariwisata. Keempat program prioritas ini kita harapkan akan dapat membawa kemajuan bagi Kabupaten Hulu dan khususnya Kecamatan Lirik. Kecamatan Lirik memiliki potensi dalam 4 prioritas yang saya sampaikan tadi. Oleh karena itu, di semangat yang baru, dengan camat yang baru, dan juga ada beberapa kepala desa yang juga baru, hasil pemilihan beberapa waktu yang lalu, kami harapkan akan dapat bersinergi untuk membangun Kecamatan Lirik menjadi lebih maju. Potensi Lirik ini sangat besar, berada dalam daerah yang dilintasi oleh jalan lintas timur yang menghubungkan antara ujung selatan Pulau Sumatera dengan utara Pulau Sumatera, bahkan terhubung nanti dengan Pulau Jawa, merupakan letak yang sangat strategis bagi pengembangan Kecamatan Lirik itu sendiri. Dan potensi sumber daya alamnya juga sangat luas, sangat besar. Di samping juga ada destinasi pariwisata yang bisa dikembangkan agar Kecamatan Lirik bisa memanfaatkan dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif di tengah-tengah masyarakat. Apa yang selama ini sudah ada cukup berkembang dengan baik, saya kira, termasuk ada industri rumah tangga, ada industri tenun, ada kegiatan-kegiatan perkebunan, pertanian, dan lain sebagainya. Ini semua merupakan sesuatu yang terus kita kembangkan agar membawa kesejahteraan bagi masyarakat Kecamatan Lirik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.